ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه البخاري. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sengaja maupun tidak disengaja perbuatan membunuh seseorang tanpa hak, menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada hak untuk melakukan perbuatan itu, wala yaznun, dan dia tidak sengaja maupun sengaja melakukan perbuatan zina. Ketiganya atau salah satu dari tiga itu dia lakukan, dia sudah terjebak dalam perbuatan dosa yalqa asama yudha'af lahu al-'adab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan berlipat ganda siksaan, kecuali illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan, kecuali orang yang bertobat kepada Allah, wa amana, beriman kembali, yang tadinya syirik kemudian untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila 'amalan shalihan, dan dia melakukan perbuatan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah yang mau bertobat kepada Allah, Allah ganti seluruh perbuatan buruk itu, dihapus, yang ada adalah catatan kebaikan dari mereka. Inilah kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang berbuat dosa besar, sengaja maupun tidak sengaja, asal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, atau menghapus seluruh perbuatan buruk itu dengan catatan amal yang baik. Dan yang ketiga, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita putus asa karena pernah melakukan perbuatan dosa besar, khawatir tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jangan sampai orang-orang yang beriman sengaja maupun tidak disengaja melakukan perbuatan dosa besar, di antaranya dosa ketiga tadi, syirik, membunuh dan berzina. Jangan sampai berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di dalam hatinya putus asa bahwa dosanya tidak akan diampuni. Seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa setiap manusia asal betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, asal benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah menyatakan dialah Allah Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, zat yang Maha Penyayang. Ayat selanjutnya, ijtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Pada surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memberikan peringatan kepada kita sebagai orang yang beriman, kalau bisa hindari perbuatan dosa besar. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa tahan hawa nafsunya. Kalau bisa, Allah menyatakan ijtanibu, jauhkan
Kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum. Kabaira ma tunhauna anhu. Jauhkan seluruh perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jika engkau sudah bisa melaksanakan itu, jika engkau bisa meredam hawa nafsunya sehingga tidak melakukan perbuatan dosa besar, nukaffir ankum, akan kami hapus sayyi'atikum, seluruh perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan, yang pernah kau lakukan. Wa nudkhilkum, dan Allah dan kami, kata Allah, memasukkan kalian mudkhalan karima, pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang kedua, orang yang melakukan perbuatan dosa besar asal tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun terus kepada Allah. Allah akan menghapus, bahkan memberikan ampun dari seluruh perbuatan dosa besar yang pernah dilakukan. Yang ketiga, dosa di bawah dosa besar, perbuatan dosa yang kecil dan yang paling kecil perlu kita hindari sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, siapapun yang melakukan perbuatan dosa yang kecil tapi dia meremehkan perbuatan dosa yang kecil, itu jauh lebih bahaya daripada perbuatan dosa yang paling kecil itu sendiri. Karena pertimbangannya, orang yang melakukan perbuatan dosa kecil lalu kemudian tidak mengindahkannya, lama-lama akan menjadi besar. Yang kedua, orang yang menganggap remeh perbuatan dosa kecil, dia sudah bermasalah jauh lebih besar daripada dosa kecil yang dia lakukan. Itu Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan demikian. Kelompok yang ketiga ini tabdilul hasan, tabdilus sayyi'at, mengganti perbuatan dosa, menghapus perbuatan dosa. Allah memberikan ampun terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di bawah dosa yang besar. Asal kita mau memohon ampun, asal kita mau menyusulkan perbuatan dosa ini dengan perbuatan baik, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ampun. Allah menyatakan, wa aqimis salata tarafay nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil-zakirin. Wa aqimis salata tarafay nahar, dirikanlah salat pada waktu awal siang, subuh, zuhur hingga asar, wa zulfan minal lail, lalu disusul dengan salat maghrib dan isya. Innal hasanat, kata Allah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan